Sunnah karya Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan terakhir kita membahas tentang hati-hati dari ilmu kalam. Dan belum kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun tidak ada salahnya kita ulangi sedikit perkataan Al-Barbahari rahimahullah. Qala wa idza aradta al-istiqamata, kalau kamu ingin istiqomah di atas kebenaran, wa tariqi ahli sunnati, dan di atas jalannya ahlu sunnah, qablaka, sebelum kamu, fahdaril kalam, maka hati-hati dari ilmu kalam, wa ashabal kalam, dan orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam, wal jidal, dan orang-orang yang suka berdebat, wal mira, debat kusir, wal qiyas, yang suka menggunakan logika, wal munadharah fid din, dan memperdebatkan agama. Fa inna istima'aka minhum, karena kamu kalau mendengarkan mereka, wa lam taqbal minhum, meskipun kamu tidak menerima dari mereka, yaqdahu syak fil qalbi, maka akan menorehkan keraguan dalam hatimu. Wa kafa bihi qabula, dan cukup itu disebut sebagai penerimaan. Kalau sudah mulai ragu dengan ilmu kalam, berarti sudah mulai menerima ilmu kalam. Fatah laku, sehingga kamu binasa. Wa ma kanat zandaqatu qattu, dan tidak ada kezindikan sama sekali, tidak juga bid'ah, tidak juga hawa nafsu, tidak juga kesesatan, kecuali dari ilmu kalam dan perdebatan serta logika-logika. Wahya abwabul bid'ah, dialah pintu-pintu bid'ah, wasyukuki wazandaqati, keraguan dan kezindikan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu wa idza aradta al-istiqamata 'alal haqqi wa tariqi ahli sunnati qablaka fahdaril kalam wa ashabal kalam. Min fitnati ahli dhalali, di antara fitnah orang sesat, annahum jalabu ilmal kalam, mereka mengimpor ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini ilmu yang berasal dari luar Islam, diimpor dari negara asing, dari Yunani, Romawi. Wal jadal, juga ilmu perdebatan, dan ilmu mantik. Mantik dari kata natoko, perkataan, juga sama dengan kalam. Wa ja'aluhu al-adillata wal barahin, kemudian mereka menjadikannya, membuat untuknya dalil-dalil dan bukti-bukti, allati ya'tamiduna 'alaiha fi aqidatihim, yang mereka bersandar kepadanya dalam akidah mereka. Jadi sandaran akidahnya adalah ilmu kalam. Mereka menjadikan ilmu kalam itu sebagai dalil dan bukti gitu. Bukan mencari bukti untuk ilmu kalam, ya, salah tadi. Jadi mereka menjadikan ilmu kalam ini sebagai dalil dan bukti yang mereka bersandar kepadanya dalam akidah mereka. Jadi akidahnya diambil dari ilmu kalam. Wa taraku al-kitab wa sunnata, dan mereka meninggalkan al-kitab dan as-sunnah. Liannahuma la tufidani al-yaqina indahum, karena keduanya tidak memberi faedah yakin menurut mereka. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak memberikan keyakinan. Yang meyakinkan kata mereka akal. Kalau akal itu pasti katanya. Kalau Quran hadis ini masih doni, persangkaan. Kalau akal pasti, contohnya apa? Matematika disebut ilmu pasti, karena 1 tambah 1 pasti 2 dalam matematika, yaitu matematika. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perkara gaib, nggak bisa. Akal nggak bisa memastikan sesuatu yang gaib. Jadi agama ini berkaitan dengan keimanan, akidah ini berkaitan dengan iman kepada yang gaib. Tidak mungkin kita bisa mengimani yang gaib dengan sandaran akal.
Jadi Quran dan Sunnah kata mereka tidak memberi faedah keyakinan. Sementara adilatul mantik, dalil-dalil mantik wa ilmil kalam, menurut mereka adalah dalil-dalil yang yakiniyah, bersifat yakin, pasti. Wa barahinu qat'iyah, dan bukti-bukti yang pasti. Wabidzalika, maka dengan itu masuklah keburukan ke dalam kaum muslimin dari jalur ulama kalam dan jidal serta mantik, ulama yang jago debat dan ahli mantik. Alladzina ya'tamiduna ala qawaidil mantik wa ilmil kalam, yang mereka bersandar kepada kaidah-kaidah mantik serta ilmu kalam dan menjadikannya sebagai bukti-bukti dan dalil-dalil dalam agama, dalam berakidah. Wala ya'tamiduna 'alal kitabi was sunnati, mereka tidak bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lianna al-kitab wa sunnah bi za'mihim la yufidanil yakin. Karena Quran dan Sunnah menurut mereka tidak memberi faedah keyakinan. Adapun kaidah-kaidah yang mereka buat memberikan faedah keyakinan, dan mereka sebut sebagai barohin, bukti-bukti. Jadi orang kalau dari dasar beragamanya, sumber beragamanya udah salah, itu ke kelanjutannya ya, itu cabang-cabangnya semuanya batil. Nggak bisa diluruskan cabangnya kalau pokoknya udah bengkok. Jadi kalau kita mau meluruskan agama seseorang, itu jangan diluruskan fikihnya doang, tapi diluruskan akidahnya. Percuma orang fikihnya lurus persis cara Nabi dalam sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi akidahnya sesat. Ini gak ada gunanya ya. Paling penting pertama kali kalau kita memperbaiki seorang, mau menasihati seorang, maka perbaikilah akidahnya. Orang sesat itu karena akidahnya sesat. Orang rusak akhlaknya itu karena akidahnya menyimpang. Makanya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau iman itu benar, pasti akhlaknya itu bagus. Jadi kalau kita lihat ada orang akhlaknya jelek, rajin ngaji tapi rajin bohong, rajin ngaji tapi ingkar janji, rajin ngaji tapi tidak menepati utang, nggak bayar utang, tidak amanah. Ini ngajinya ini belum betul. Itu ngajinya mungkin ngaji-ngaji ahkam ya, syariat, tapi nggak ngaji akidah, ataupun ngaji akidah tapi nggak merasuk ke hati, percuma teori doang. Jadi yang terpenting orang itu adalah bagaimana akidah ya, akidah itu diperbaiki, mengislah akidah ya. Taslihul akidah itu pertama kali sebelum memperbaiki yang lain. Qauluhu wal jidal wal mira wal qiyas wal munadharah fid din. Umuruddin, perkara-perkara agama, la yajuzu an tuj'ala mahallan lil akhdi war raddi. Jadi perkara agama itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai bahan untuk apa? Diambil dan ditolak. Tidak boleh, agama itu harus diambil semua. Artinya apa? Wah, ini enggak layak nih untuk masyarakat Indonesia nih. Cadar itu buat orang Arab aja yang mancung-mancung, kalau pesek gak usah. Ada itu kiai ngomong gitu. Jadi agama itu apa ya? Cuma dipermainkan gitu. Cocok gak cocok, enak gak enak. Jadi ini nafsu namanya. Itu namanya nafsu. Islam itu hakikatnya apa? Istislam, pasrah, menyerah, tunduk, patuh, demikian. Kalau orang belum mau patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu belum jadi orang Islam, baru ngaku orang Islam. Kalau orang itu betul-betul Islam apa? Patuh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menyangkal, tidak ngeyel, tidak memperdebatkan, tidak menjadikan hukum Allah sebagai bahan diskusi. Ya, bahan diskusi sesuatu yang udah fix. Apa hukum jilbab?
Udah fix, ngapain didiskusikan? Apa hukum musik itu udah fix dari dulu, nggak perlu didiskusikan. Makanya diskusi dengan sesuatu yang sudah final itu merupakan bentuk pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka belum menerima Islam. Jadi agama itu tidak menerima perdebatan, ya. Mau diambil atau ditolak itu nggak perlu. Agama ini diterima semuanya. Selama itu sahih maka diterima. Wa hurriyatir ra'yi, dan kebebasan berpendapat tidak boleh dalam Islam. Ini hak asasi manusia katanya. Di antaranya apa? Bebas berpendapat. Dalam Islam nggak bebas. Islam tidak membebaskan pendapat. Pendapat itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika pendapat berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib untuk ditolak, ya. Tidak bebas. Makanya tidak ada istilah Islam liberal, ya. Liberal itu bebas, Islam itu pasrah, patuh. Nggak bisa patuh dengan bebas, itu nggak bisa, ya. Mereka menggabungkan sesuatu yang bertentangan. Orang-orang yang menggalang atau menyerukan Islam liberal itu ditentang sendiri oleh orang liberal yang tanpa Islam. Jadi bagi orang liberal pun aneh nih, gimana Islam liberal? Liberal ya liberal, Islam ya Islam. Itu dua akidah yang berbeda. Jadi akidah itu di masyarakat ini banyak sekali, ya. Isme-isme di masyarakat itu banyak sekali. Semua isme-isme itu akidah, faham-faham. Itu banyak sekali. Kalau kita nggak memahami Islam dengan baik, masih banyak isme-isme dalam pikiran kita, sejatinya kita belum berislam, ya, belum berislam dengan benar. Maka percuma memperbaiki akhlak, memperbaiki syariat, ibadah, muamalah, tapi ternyata akidahnya masih menyimpang. Kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Jadi huriyatur ra'yi, kebebasan berpendapat. Wa antah suhuf, dan Islam harus patuh kepada koran-koran, lembaran-lembaran majalah. Lianna umur din, karena urusan agama tuhtaramu, adalah perkara yang terhormat. Wa yuktasaru fiha ala madalla alaihi alkitab wa sunnah, dan dibatasi padanya pada apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Itulah Islam. Kalau tidak berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan Islam. Wala yasiru fiha al-jidal abadan, dan tidak butuh kepada perdebatan sama sekali. Hadhiyal qaidah, inilah dia kaidah. Wal manhaj as-salim, dan jalan yang selamat. Wa ada muqtadal iman, inilah konsekuensi dari iman terhadap Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillah, tidaklah mendebat dalam ayat-ayat Allah illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Jadi orang Islam gak mungkin mendebat ayat Allah. Fala yahrurka taqallubuhum fil bilad, maka jangan menipu kalian tingkah pola mereka di negeri. Mereka punya teknologi, mereka punya kecanggihan, mereka punya kekuasaan, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Gak usah tertipu. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Alladzina yujadiluna fil Qur'an, orang yang berdebat dalam Quran. Hal huwa kalamullah au huwa kalamul bashar, apakah Quran ini firman Allah atau kata manusia? Hal yufidul yakin au yufidul la yufidul yakin, apakah memberi faedah keyakinan atau tidak, atau dan seterusnya. Ini termasuk debat terhadap ayat-ayat Allah, atau debat dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi seakan-akan mereka tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Mereka mendebat di dalamnya, memperdebatkannya, atau terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
al-maksum, yang Rasul itu maksum, terjaga dari kesalahan. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang Rasul itu tidak berbicara dari nafsu. Kanaha mahallu syakkin, seakan-akan as-sunnah itu tempat yang perlu diragukan, boleh diterima, boleh ditolak. Dan perkara agama tidak ada padanya perdebatan, bahkan dia adalah perkara-perkara yang pasti, yang tetap, yang tidak boleh dirubah-rubah. Yusallamulaha, ya, jadi tinggal diterima saja, tugas kita menerima. Allah yang mengirim risalah, kemudian Muhammad SAW yang menyampaikan kepada kita, dan kita yang menerima. Jadi tugas kita menerima, bukan mengotak-atik, bukan mengoreksi. Kita ini tidak ada hak sama sekali untuk mengoreksi Islam. Walaysa fiha syakkun, tidak ada keraguan dalam Islam, dalam Quran. Hatta tutraha lil bahti kama yaqulun, sehingga harus dibicarakan atau diperbincangkan. Kemudian perkataan beliau, fa inna istima'aka minhum, kalau kamu mendengar dari mereka, kalau tidak menerima dari mereka, minimal apa? Menorehkan keraguan dalam hatimu. yakni istima'aka ilal jidal, kalau kamu mendengarkan perdebatan dalam urusan agama dari mereka ini, kalau kamu tidak membenarkan mereka, maka minimal memberikan pengaruh dalam hatimu, sehingga kamu merasa kesesatan itu ringan, sehingga kamu meremehkan hal itu di masa yang akan datang. Ya nahu idza kathural imsas, karena kalau kita sering bersentuhan, qolal ihsas, akhirnya akan mengurangi perasaan. Jadi rasa bersalah itu menjadi hilang ketika kita sering bersentuhan dengan maksiat. Contohnya, orang yang nggak pernah maksiat itu sekali diajak maksiat berat, tapi kalau sudah sering bersama orang yang bermaksiat, lama-lama ringan, gampang, tidak peka lagi, tidak merasa bersalah lagi. Qabla an tadhharu hadil qada'iyat, sebelum muncul berbagai channel-channel TV ya, apalagi sekarang internet. Wa may yaduru fiha minal jidal fid din, dan apa yang beredar di dalam channel-channel tersebut dari perdebatan di dalam agama dan akidah. Dulu kaum muslimin di negeri ini di atas akidah yang selamat, nggak ada yang ragu. Tapi begitu ditayangkan perdebatan, sering itu di TV-TV itu debat Sunni Syiah. Ini bukan konsumsi masyarakat umum ya, tapi begitu ditayangkan. Karena orang awam tuh nggak bisa menilai sesuatu. Mereka pasti akan terpengaruh. Mereka akan menganggap ya semuanya baik, semuanya benar. Tinggal kita ambil baiknya, buang salahnya. Jadi semuanya jadi yuri. Orang sejahil-jahilnya manusia itu bisa jadi yuri hari ini. Yang dinilai ustaz. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang awam lebih berilmu daripada ustaz jadinya. Tugas orang awam tuh ngaji saja, bukan menonton perdebatan. Hati-hati ya, perdebatan sekarang banyak sekali. Tidak hanya di TV, tapi juga di internet banyak sekali, di medsos. Walaysa indahum syukukun wala auham. Jadi dulu orang itu enggak punya keraguan, tidak ada persangkaan-persangkaan yang salah. Wala ahad yatajarra minhum an yatakallama fi mas'alatin masailid, dan tidak ada seorang pun yang berani lancang dalam berbicara dalam satu masalah, dalam masalah-masalah agama tanpa dalil. Enggak ada. Dulu orang berbicara agama itu harus dengan bukti, dengan dalil yang pasti. Kalau enggak tahu maka serahkan kepada ahlinya. Bal yarji'una fiha ila ulama'ihim, jadi mereka mengembalikan urusan mereka kepada ulama. Adapun hari ini fasarat umuruddin mahallal jidal, agama ini sudah menjadi bahan perdebatan.
bahan diskusi semata tidak diamalkan. Ini banyak di kampus-kampus terutama ya. Orang yang suka diskusi-diskusi itu kan di kampus. Kalau di kampung paling ngobrol doang gitu. Ya diskusi juga cuma relatif lebih sedikit dibanding dengan di kampus ya. Membahas agama masalahnya ini parah ya. Perkara agama didiskusikan padahal nggak perlu didiskusikan, udah jelas hukumnya. Kemudian wa hurriyatil ra'yi kama yaqulun. Jadi agama menjadi ajang untuk kebebasan berpendapat. Disebabkan oleh sarana-sarana informasi hari ini yang merusak. Maka perkaranya menjadi sangat berbahaya. Salah seorang dari mereka mengatakan, hadil mas'alah fiha khilaf. Masalah ini padanya terdapat khilaf. Dan ulama diam atas hal ini. Dan ulama membiarkan masalah ini. Qad yakdahu fi nufusin nas. Maka ini pasti akan menorehkan luka ya di dalam jiwa-jiwa manusia. Artinya menorehkan keraguan. Al ulama ya'lamuna al khilaf. Ulama mengetahui khilaf, akan tetapi mereka tidak menjelaskannya kepada manusia. Kenapa? Karena khilaf itu bukan konsumsi masyarakat awam sebenarnya. Tapi hari ini semua orang mengetahui khilaf. Khilaf itu khusus ulama dan penuntut ilmu khusus. Adapun orang yang enggak fokus menuntut ilmu, ya orang awam lah yang sibuk dengan perdagangannya, dengan pekerjaannya, kadang-kadang aja dengan pengajian, maka itu enggak perlu mendengarkan khilaf. Cukup sampaikan pendapat yang rajih menurut ustadznya. Innama yubayyinunahu fima bainahum. Jadi khilaf itu cukup dijelaskan di kalangan ulama saja, di kalangan penuntut ilmu saja. Wa yabhatsuna fima bainahum, dibahas di antara mereka. Lanahum ahlun lidzalik, karena mereka yang ahli dalam hal itu. Seperti misalnya dewan fatwa, mereka berdebat. Mereka memperdebatkan untuk menyimpulkan satu kesimpulan hukum. Nah, baru masyarakat dapat kesimpulannya itu. Jangan perdebatannya disampaikan, masyarakat gak bakal bisa menilai, bikin pusing. Al ulama ya'lamun al khilaf. Jadi ulama lah yang tahu khilaf itu. Amma innahum yadkurunahu linnas. Adapun kalau mereka menyebutkannya kepada manusia, walal manabir, dan di mimbar-mimbar, dan di radio-radio atau TV-TV, di medsos sekarang nggak bisa dibatasi lagi. Yaqulun, mereka mengatakan al masalah fiha khilaf. Masalah ini terdapat khilaf. Di dalamnya ada banyak pendapat. Maka ini membuat keraguan dalam agama. Ini tidak boleh. Ini perhatikan ya, banyak orang nggak paham ini ya. Jadi perkara khilaf itu nggak layak disampaikan di radio, TV dan sebagainya. Cuma kalau radio, TV bisa lah dibatasi. Cuma masalahnya medsos ini gimana? Sudah nggak bisa lagi dihalang-halang. Misalnya orang bikin channel YouTube untuk kalangan sendiri, kan nggak bisa. Ya, pasti orang mana aja bisa buka. Ya kecuali dikasih dibikin untuk pribadi bisa juga. Cuma secara umum kalau orang sudah mengupload untuk dunia, maka tidak bisa dibatasi lagi. Sebaiknya khilaf itu tidak tampilkan di masyarakat awam. Dan ini yang tidak dipahami oleh sebagian guru ngaji ya. Sebagian guru ngaji tidak paham. Guru ngaji itu, pengajar fikih terutama, itu tidak perlu menyampaikan khilaf. Yang disampaikan cukup pendapat yang rajih saja. Itu cukup. Bagi siapa? Orang awam. Tapi kalau ngajar penuntut ilmu di kelas, di kampus, silakan. Itu mereka penuntut ilmu. Tapi kalau di masjid, mimbar-mimbar, apalagi di radio, TV dan sebagainya, maka tidak perlu disampaikan khilaf. Cukup satu pendapat yang rajih menurut dia. Nanti akhirnya masyarakat yang bingung sendiri, loh,
Ustadz A bilang A, Ustadz B bilang B, bingung sendiri. Ya sudah, masyarakat tugasnya adalah memilih ustadz. Kamu mau pilih ustadz yang mana? Jadi bukan memilih pendapat, milih ustadz. Karena masyarakat awam itu tidak bisa berijtihad ya, menyimpulkan mana pendapat yang tepat, nggak bisa. Mereka paling minimal berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menyimpulkan siapa ustadz yang layak saya ikuti. Udah. Dan ambil satu ustadz cukup. Dalam masalah fikih misalnya, fikih muamalah misalnya, mengambil Ustadz Irwanti atau Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Aminur Bais atau yang lain, sudah ambil satu. Begitu diambil semua bingung, ini A ini B, pusing. Kita menyimpulkan yang mana? Akhirnya prasmanan. Dalam masalah A ambil yang ini, dalam masalah B ambil yang ini. Mana yang enak sesuai selera? Ini bahaya yang seperti itu. Ambil salah satu ya, jangan semua diambil. Kemudian, jadi tidak boleh intinya ya menyampaikan khilaf di tengah masyarakat awam. Jadi kalau ada ustaz kadang yang menyampaikan fikih, kajian fikih tapi fikih khilaf, ini perlu diluruskan ya. Kalau antum bisa menasihati ustaz gimana? Karena memang tidak dianjurkan oleh para ulama. Ini fatwa ulama ini. Ulama itu nggak menganjurkan mengajarkan fikih ke masyarakat awam kok khilaf. Tahapan awal orang belajar fikih, dan orang awam tuh selalu di awal, selalu pemula mereka. Walaupun udah bertahun-tahun ngaji tetap pemula karena nggak pernah menyelesaikan tuntas itu. Nggak bisa menyelesaikan kitab, menguasai kitab kemudian lanjut kitab berikutnya, nggak bisa. Orang awam itu apa yang disampaikan udah itu yang didapat, udah selesai. Udah. Satu pengajian 1 jam dapat 2 ilmu sudah cukup gitu. Yang disampaikan 100, dapatnya 2. Orang awam paling begitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk disampaikan khilaf. Dan saya pernah mendapati ya, ibu-ibu, saya tanya, ini apa hukumnya? Nggak tahu. Syarat sholat apa syaratnya? Ilmu dasarnya nggak tahu. Udah selesai fikih, belajar fikih. Iya, tapi bingung. Ya itu gara-gara belajarnya khilaf. Bingung. Padahal ibu ngaji rutin tuh, ngaji kitab padahal. Dan itu bingung bagaimana dengan orang awam. Jadi tidak sepantasnya ya menyampaikan khilaf di masjid-masjid, tidak sepantasnya. Cukup sampaikan satu pendapat. Masyarakat itu menyimpulkan. Masyarakat tanya, Ustaz apa ini hukum ini? Halal. Udah selesai. Itu yang dibawa pulang, selesai. Kalau mau tambah dalil ya silahkan. Kadang-kadang dalil itu banyak. Dalil itu kesimpulan dari beberapa dalil dikompromikan dan mereka nggak akan sanggup untuk mencerna itu. Cukup kesimpulan saja. Kemudian perkataan beliau, wa makanat zandaqatun qattu, tidak ada kezindikan sama sekali, tidak juga bid'ah, hawa nafsu, kesesatan, kecuali dari kalam, jidal dan kias. Ini kias-kias yang rusak ya, tidak semua kias salah. Yanahu yaftahul jadal, yaftahu majalal linnas, dan karena itu membuka arena bagi manusia untuk berdebat. Jadi orang belajar ilmu kalam pasti berdebat, nggak bakal nggak, karena memang itu ilmu debat ya, ilmu untuk ambil dan tolak gitu. Pokoknya kritik dan pokoknya saling mengklaim yang paling benar, ilmu kalam. Mencari pendapat yang paling baik. Wal kias yakni al kiasul fasid. Kias di sini maksudnya kias yang rusak. Adapun kias yang benar, maka ini termasuk bagian dari pokok-pokok dalil. Dalil itu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan kias. Itu yang disepakati oleh 4 mazhab. Salah satu anwa. Jadi kias itu ada 3 macam ya. Yang pertama kias aula, dengan mengatakan kullu kamalin la yastalzimu naqson. Setiap kesempurnaan tidak melazimkan kekurangan. Wallahu ta'ala aula bihi, maka Allah lebih aula dengan ini. Ini kias aulawi, untuk Allah bisa. Jadi Allah lebih aula, Allah lebih layak lagi gitu. Allah lebih pantas lagi, Allah lebih wajib lagi. Ini namanya kias aulawi. Bagi Allah bisa.
Seperti kata Allah, walahul matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi atau sifat yang paling tinggi di samawati wal ard, di langit dan di bumi. Kemudian yang kedua, kias tamtsil, kias permisalan, dengan mengatakan sifatul khaliq mithlu sifatil makhluk, sifat Allah seperti sifat makhluk, ini dimisalkan. Sebagaimana perkataan mumatsilah ahli tamtsil, dan ini batil, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kiasul illah, kias yang berdasarkan alasan atau sebab hukum. Wa hada min adillati usulil fiqh, ini termasuk dalam dalil-dalil dalam ilmu fikih. Yusta'malu fil masail fiqhiyah, dipakai dalam masalah fikih. Wa hada yaqulu bihi jumhur ahli ilm, dan ini digunakan oleh jumhur ahli ilmu. Kemudian alaika bil asari wa ashabil asar wa taqlid, wajib atasmu untuk mengikuti asar dan pengikut asar dan taklid. Berkata Malik rahimahullah taala, Allah fi nafsika, artinya bertakwalah pada Allah dalam dirimu, terhadap dirimu. Wa alaika bil athari, wajib atasmu mengikuti asar, riwayat-riwayat salaf. Wa ashabil asar, dan mengikuti para pengikut asar. Wa taklid, dan taklid, tuh lihat. Kewajiban orang awam itu taklid, tapi bukan taklid buta. Jadi taklid itu artinya mengikuti orang lain tanpa bukti, tanpa dalil, karena memang nggak mampu mencerna dalil. Itu kewajiban orang awam, semua kita. Fa inna dina innama huwa bitaklid, karena agama itu hanya dengan taklid. Ya, sahabat taklid pada Rasulullah, tabi'in taklid para sahabat, dan begitu seterusnya. Mengikuti artinya, yakni lin nabi, jadi taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah agama. Agama itu taklid kepada Rasul dan sahabat. Wa man qablana, dan orang-orang yang sebelum kita, lam yad'una fi labsin, tidak membiarkan kita dalam kesamaran atau kerancuan. Jadi orang-orang sebelum kita, yaitu para sahabat, mereka sudah meninggalkan jejak bagi kita yang meyakinkan, yang pasti, bukan samar-samar. Faqalidhum, maka taklidlah kepada mereka. Wastarih, dan istirahatlah, nyaman, gak usah repot-repot, ya. Tugasmu hanya taklid. Wala tujawiz al-athara wa ahlal athar, dan jangan kamu melampaui athar dan ahli athar. Dijelaskan oleh Al-Fauzan hafizahullah, perkataan beliau, Allah fi nafsika wa alaika bil athari wa ashabil athari wa taqlid. Ada pulang alifnya, athari wa taqlid. Al-murad bi taklid, yang dimaksud dengan taklid di sini adalah ittiba, yang mengikuti mereka dengan mengetahui dalilnya juga. Kalau memang bisa dipahami dalilnya, ya. Kalau nggak tahu dalil tidak masalah, nggak tahu dalil. Walaysa huwa taklid alladhi 'indal mutaakhirin, bukan taklid yang menurut orang-orang belakangan. Bal murad bihi al-ittiba, tapi yang dimaksud taklid di sini adalah ittiba. Ittiba itu dengan taklid bedanya apa? Ittiba itu mengikuti orang lain dengan bukti, dengan dalil, itu ittiba namanya. Kalau taklid itu mengikuti orang lain tanpa dalil. Wal iqtida bi ahli ilm, yaitu mengikuti ahli ilmu, wa ahli shalah, dan orang soleh. Seperti firman Allah Ta'ala, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang Allah ridhoi, mengikuti sahabat dengan baik. Jadi ittiba. Kemudian perkataan Allah, wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti jalannya bapak-bapakku, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ini perkataan Yusuf alaihissalam. Fa hada ittiba wa taklid, maka ini adalah ittiba. Dan taklid alladhi huwa bi ma'nal ittiba, dan taklid yang dia bermakna ittiba, alal haqqi, ya, mengikuti kebenaran, mahmudun, terpuji. Adapun taklid a'ma, ya, taklid buta, alladhi biduni dalil, yang tanpa dalil sama sekali, pada wal mardud, maka ini ditolak. Fat taklid ala qismain, jadi taklid ada dua. Taklidun bi ma'nal ittiba, taklid yang bermakna ittiba, alal haq,
wa hada mahmud, ini terpuji. Dan yang kedua taklid min ghairi dalil, taklid tanpa dalil sama sekali. Wa min ghairi ma'rifati ma alaihi al-muqallad, dan tanpa mau tahu apa yang dipegang oleh orang yang ditaklidi, enggak mau tanya kepada ahlinya. Minal haqqi min haqqin au batilin, benar atau salah enggak peduli, pokoknya benar salah dibela, diikuti. Ini buta. Ini yang tercela. Kemudian wajib atas mengikuti athar, yakni ilzam as-sunnah wal ahadits. Athar itu artinya as-sunnah dan ahadits, ya, ikuti as-sunnah. Kemudian perkataan beliau, fa inna dina innama huwa bitaklid, yakni lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, inilah yang dimaksud dengan ittiba tadi, ya. Jadi taklid dalam pengertian Al-Barbahari adalah ittiba dalam pengertian ulama sekarang. Qauluhu wa man qablana lam yad'una fi labsin. Jadi orang-orang sebelum kita dari kurun al-mufaddalah, generasi yang terbaik dulu, dan para imam, para ulama, mereka tidak membiarkan kita dalam kerancuan, kesamaran dalam beragama, dalam agama kita. Bahkan mereka menjelaskan bagi kita agama ini dan mendasarinya serta menguraikannya. Wa ma fama alaina illa an nattabi'ahum. Jadi tidak ada tugas kita kecuali apa? Mengikuti mereka saja, enggak usah repot-repot. Ya, istirahat saja, enggak usah repot-repot untuk mengurai dan sebagainya. Wa nasiru ala manhajihim, kita berjalan di atas jalan mereka karena mereka tidak meremehkan dalam menjelaskan agama ini dan mendasarinya kepada kita, dan menolak bid'ah-bid'ah serta kotoran-kotoran allati ulhiqat bihi, yang dimasukkan ke dalam agama ini. Wajaddaduhu, mereka memperbaruinya. Wadahuhu rahimahullah, dan mereka menjelaskannya, semoga Allah merahmati mereka. Faqallidhum wastarih, la tukallif nafsaka faqad kufita. Jadi kamu jangan membebani dirimu karena kamu sudah dicukupi. Fa innaka ala haqqin, karena kamu di atas kebenaran. Idza qallattahum, jika kamu mengikuti mereka. Qauluhu wala tujawis al-athar wa ahlal athar, jangan melampaui ahli athar. La tujawis al-hadis, jangan melampaui hadis dan ahli hadis, karena mereka di atas kebenaran dan mereka itu adalah firqah an-najiyah. Ketika Imam Ahmad ditanya, siapa itu firqah an-najiyah? Kata beliau, kalau bukan ahli hadis maka aku enggak tahu siapa itu firqah an-najiyah. Jadi firqah an-najiyah adalah ahli hadis, orang-orang yang fokus mempelajari dan mendalami hadis serta mengamalkannya.